Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Salsabila dari kelas 12 IPA 5. Di sini saya ingin menjelaskan materi SKI kelas 12 tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Yang pertama, kerajaan Islam di Sumatera. Agama Islam di Indonesia berkembang dengan pesat, diantaranya melalui kekuasaan. Hal ini mendukung semakin banyaknya atau semakin luasnya ajaran Islam secara perlahan-lahan tetapi pasti. Agama Islam mulai dianut oleh penguasa pelabuhan lokal. Islam telah memberikan identitas baru sebagai simbol perlawanan terhadap penguasa pusat yang Hindu di pedalaman. Bangkit dari kerajaan kecil berbasis maritim, kemudian agama Islam berkembang dan menyebar lebih luas sampai ke jalur pelosok negeri, sehingga bermuncullah kerajaan-kerajaan Islam yang menjadi penyangga kekuatan dakwah Islam di Indonesia. Yang pertama, Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Islam pertama di Indonesia ini diperkirakan berdiri sekitar awal atau pertengahan abad ke-13 Masehi sebagai hasil proses islamisasi daerah-daerah pantai yang pernah disinggahi oleh para pedagang muslim sejak abad ke-7 Masehi dan seterusnya. Raja pertamanya adalah Malik As-Soleh. Penguasa Samudra Pasai bernama Merah Silu yang memeluk agama Islam atas ajakan Syekh Ismail. Syekh Ismail adalah seorang dai dan seorang usus syarif Mekah yang datang melalui Malabar. Setelah memeluk agama Islam, Merah Silu mengganti namanya menjadi Malik As-Soleh. Raja Samudra Pasai ini memperistri putri dari kerajaan Perla yang bernama Ganggang Sari, sehingga adanya perkawinan antara dua kerajaan tersebut menjadi kekuatan besar untuk penyebaran dakwah Islam di Sumatera dan daerah-daerah sekitarnya. Menurut para sejarawan bahwa Samudra Pasai bukanlah kerajaan Islam pertama di Nusantara, karena sebelumnya telah berdiri kerajaan Perla dan kerajaan Aru. Kerajaan Samudra Pasai berada di pesisir timur Laut Aceh atau sekitar Kabupaten Lohon Suwe atau Aceh Utara sekarang. Ibu kotanya ada di muara Sungai Pasangan. Tapi dua kota besar yang terletak berseberangan di muara Sungai Pasangan yaitu Samudra dan Pasai. Dalam catatan ilmu Batuta pada tahun 1345 menyatakan ketika Ibnu Batuta singgah di Pasai, raja yang berkuasa bernama Malik Al-Zahir. Ibnu Batuta menganggap bahwa raja ini benar-benar menunjukkan citra sebagai seorang raja muslim. Malik Al-Zahir dikenal sebagai seorang raja yang otodidak, suka mengajak dan mengundang diskusi dengan para ahli fikih dan ushul, sehingga istananya ramai dikunjungi para cendekiawan dari berbagai negeri. Ia mengadakan hubungan dengan dunia Islam, di antaranya dengan Persia dan Delhi. Pada tahun 1521, kerajaan Samudra Pasai ditaklukkan dan dikuasai oleh bangsa Portugis yang kemudian menguasainya selama 3 tahun. Setelah itu, sejak tahun 1524 dan seterusnya, kerajaan Samudra Pasai masuk di bawah kekuasaan kerajaan Aceh yang berpusat di Bandar Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Al-Mughiyah Shah pada abad ke-16 Masehi. Ia memerintah antara tahun 1507 Masehi hingga 1522 Masehi. Di dalam catatan sejarah, Pulau Sumatera merupakan awal mula syair agama Islam di Nusantara. Dari Sumatera inilah Islam mengembangkan sayap dakwahnya ke seluruh penjuru tanah air sampai pada akhirnya Islam menjadi agama yang dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia. Yang kedua, Kerajaan Aceh Darussalam. Secara geografis, Kerajaan Aceh berada di Kabupaten Aceh Besar, berdiri pada abad ke-15 Masehi, merupakan kerajaan dari kerajaan Lamuri merupakan kelanjutan dari kerajaan Lamuri oleh Muzaffar Shah pada tahun 1465 sampai 1497 Masehi. Raja pertamanya adalah Al-Mughiyah Shah. Wilayah kekuasaannya dari Pide sampai ke Sumatera Timur dan peletak dasar kebesaran Aceh adalah Sultan Alauddin Riayat Shah yang bergelar Al-Qohar.
Di antara para sultan yang lain, Sultan Iskandar Muda berhasil membawa kejayaan Islam. Wilayah kekuasaannya meliputi pelabuhan di pesisir timur dan barat dan Sumatera Barat, dan Aceh, Tanah Goyo, Minangkabau. Setelah mangkat digantikan oleh Sultan Iskandar Tsani yang memiliki sikap lemah lembut dan adil. Pengetahuan agamanya maju dan cepat. Sepeninggal beliau dipimpin oleh penguasa yang lemah sehingga mengalami kemunduran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.